Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan kembali membahas soal-soal tes intelijensi umum untuk persiapan tes CPNS 2021. Masih tentang penalaran analitis. Nah, jadi kita akan lebih banyak membahas soal tentang penalaran analitis supaya kita lebih akrab dengan soal tersebut, bisa lebih paham konsepnya seperti apa, bagaimana cara langkah-langkah untuk mengerjakan soal penalaran analitis. Jadi kita akan terbiasa. Jadi apapun bentuk soalnya nanti kita akan lebih gampang untuk menentukan penyelesaiannya atau menarik kesimpulan dari yang diinginkan oleh soal. Oke, sekarang kita lihat untuk soal yang berikutnya. Jika pada dua video sebelumnya kita sudah membahas beberapa bentuk contoh atau tipe soal penalaran analitis, salah satunya adalah tentang posisi duduk ya. Nah, pada video kali ini kita akan coba bahas soal penalaran analitis, yaitu tentang susunan rak buku. Nah, ini adalah soal yang paling sering keluar ketika tes CPNS ya, terutama untuk penalaran analitis, yaitu tentang susunan rak buku. Berdasarkan pengalaman saya juga pernah mendapatkan soal yang seperti ini. Nah, di sini kita akan bahas ya, apa trik untuk mengerjakan soal penalaran analitis yang berhubungan dengan susunan buku ya, pada rak buku. Oke, kita lihat untuk soalnya. Tony memiliki sebuah rak buku kecil yang terbagi atas 5 tingkat 1, 2, 3, 4, 5. Tingkat 1 adalah yang teratas dan tingkat 5 adalah yang terbawah. Nah, Tony itu menyimpan buku-buku pelajarannya ke dalam rak. Ada aturannya. Dengan aturan, buku pelajaran matematika disimpan tepat di atas buku biologi. Nah, jadi di sini untuk susunan rak buku ini kita masih bisa gunakan tanda besar dan tanda kecil. Jadi kalau susunannya di atas berarti dia lebih besar. Kalau susunannya di bawah gitu ya, raknya di bawah atau raknya paling bawah, berarti kita bisa gunakan tanda kecil. Jadi kita baca dulu, buku pelajaran matematika disimpan tepat di atas buku pelajaran biologi. Nah, jadi buku matematika itu dia disimpan tepat di atas buku biologi. Nah, jadi matematika besar dari biologi ya, karena dia disimpannya di atas buku pelajaran biologi. Sedangkan buku pelajaran bahasa Indonesia, nih kita tulis biologi. Sedangkan buku bahasa Indonesia katanya diletakkan tepat di bawah buku biologi. Nah, kalau tepat di bawah buku biologi berarti kan tandanya kecil ya, berada tepat di bawah buku biologi. Kemudian katanya lagi yang kedua, buku pelajaran ekonomi. Nah, buku pelajaran ekonomi diletakkan di atas, kalau di atas besar ya, buku pelajaran fisika. Sedangkan buku pelajaran fisika dan kimia berada di atas buku pelajaran matematika. Jadi fisika dan kimia gitu ya, dia diletakkan di atas buku matematika. Yang berikutnya, buku pelajaran kimia dan geografi diletakkan saling terpisah jauh. Jadi kimia ini dan geografi itu dia dipisahkan sejauh mungkin gitu ya. Nah, ini kita tinggalkan dulu karena tidak bisa kita buat persamaannya, karena dia sejauh mungkin kan. Kalau sejauh mungkin kan bisa jadi dia di rak bawah atau dia di rak atas ya kan. Oke, kita tulis dulu hubungan untuk yang ini dulu ya. Oke, kita tulis katanya tadi matematika itu diletakkan di atas biologi, ya kan? Diletakkan di atas biologi. Kemudian di sini bahasa Indonesia itu diletakkan di bawah biologi, atau kalau kita baca dari kanan, biologi itu diletakkan di atas ya kan? Biologi diletakkan di atas buku bahasa Indonesia. Jadi biologi diletakkan di atas buku bahasa Indonesia. Nah, kemudian kita lihat lagi, katanya di sini buku fisika dan kimia diletakkan di atas buku matematika. Berarti buku fisika dan buku kimia diletakkan di atas buku matematika. Jadi FK atau fisika kimia besar dari matematika. Fisika kimia besar dari matematika. Oke, kemudian yang terakhir adalah ekonomi. Ekonomi diletakkan di atas buku fisika. Nah, buku fisika kan di sini ya, dia diletakkan berdampingan dengan buku kimia. Berarti buku ekonomi diletakkan di atas, berarti ekonomi besar dari F. Ya, ekonomi besar dari F, atau buku ekonomi besar dari F, atau buku ekonomi diletakkan di atas buku F atau rak buku fisika gitu ya. Oke.
Nah, sekarang kita sudah dapatkan urutan susunan bukunya. Jadi ini adalah rak yang pertama, rak yang kedua, yang ketiga, rak yang keempat, dan ini adalah rak yang kelima. Jadi rak pertama itu yang paling atas katanya, rak yang kelima itu yang paling bawah. Nah, sekarang kita tinggal jawab soalnya karena kita sudah mendapatkan hubungannya tadi. Adik Tony mengambil buku matematika. Nah, jadi adik Tony tadi dia mengambil buku matematika. Nah, ini diambilnya dan menyimpannya kembali di samping buku bahasa Indonesia. Oke, disimpan kembali ke, artinya setelah diambil dia disimpan lagi ke buku bahasa Indonesia. Berarti disimpannya di sini ya. Oke, tadi kita lupa ya, katanya buku pelajaran kimia dan geografi diletakkan saling terpisah sejauh mungkin. Oke, kita lihat. Kimia dan geografi harus diletakkan sejauh mungkin. Berarti tadi buku geografinya berarti kita letakkan di sini ya. Oke, sebelum tadi si adik mengambil buku matematika, berarti kan geografinya harus kita letakkan di samping buku bahasa Indonesia. Kenapa? Supaya jarak antara buku fisika dan buku geografi itu letaknya jauh gitu ya. Kalau kita letakkan di sini, misalkan kalau kita letakkan buku geografinya di dekat ekonomi, nah itu kan masih dekat juga ya. Kalau geografinya diletakkan di sini masih dekat. Jadi harus kita letakkan di buku bahasa Indonesia supaya letaknya sejauh mungkin katanya tadi. Oke. Nah, kita kembali ke soalnya. Adik Tony mengambil buku matematika dan menyimpannya kembali di samping buku bahasa Indonesia. Nah, jadi dia mengambil buku matematika, disimpan, setelah dia mengambil, dia simpan kembali di buku bahasa Indonesia. Nah, pertanyaannya tingkatan kosong yang tingkat berapa? Tentu yang kosong yang di rak matematika tadi ya, karena sudah diambil. Ternyata kan posisinya tidak dikembalikan ke posisi semula, tapi diletakkan di sebelah buku bahasa Indonesia atau di rak 5. Jadi jawabannya tingkatan yang kosong adalah di rak tingkat 3. Oke, benar. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke, kita lihat lagi untuk soal yang kedua. Oke, sekarang kita lihat lagi soal yang kedua masih dengan tag yang sama. Nah, tadi kita sudah dapatkan hubungannya ya, bahwa yang diletakkan di rak pertama atau rak paling atas itu adalah ekonomi, kemudian rak kedua fisika kimia, rak yang ketiga adalah matematika, rak yang keempat biologi ya. Rak keempat itu adalah biologi dan rak yang kelima itu adalah bahasa Indonesia dan geografi. Nah, pertanyaannya adalah buku yang diletakkan setingkat dengan buku bahasa Indonesia adalah buku apa? Yang diletakkan setingkat artinya adalah yang diletakkan pada rak yang sama, ya kan? Yang kita udah langsung bisa jawab, buku yang diletakkan setingkat dengan bahasa Indonesia adalah buku geografi. Oke, jadi jawabannya yang benar adalah yang D. Oke, berikutnya soal yang ketiga. Buku yang terletak di tingkat 1 adalah buku. Nah, udah bisa langsung jawab ya. Karena kita tadi sudah mendapatkan hubungannya. Buku yang terletak di tingkat 1 adalah buku ekonomi. Jadi jawaban yang benar adalah C. Artinya yang di tingkat 1 tadi adalah yang berada di tingkat yang paling atas. Oke, kemudian yang keempat. Urutan 5 buku dari tingkat tertinggi ke tingkat terendah adalah, nah kita tinggal jabarkan, ada siapa tadi? Ekonomi, fisika. Jadi dia ini kemungkinannya karena ini fisika dan kimia berdampingan ya. Kalau kita lihat opsinya itu kan disebutkan satu-satu ya. Jadi tidak disebutkan fisika kimia, tapi fisika saja atau kimia saja. Kita tinggal cocokkan saja. Karena ini ada 2 kemungkinan, bisa jadi ekonomi, fisika, matematika, biologi, bahasa Indonesia, geografi, atau bisa jadi ekonomi, kimia gitu ya. Oke, kita lihat. Untuk urutan 5 buku dari tingkat tertinggi ke yang terendah, kita cek kimia sudah pasti salah ya. Karena pada urutan pertama ini dia harus ekonomi. Jadi untuk opsi A, nah untuk opsi A kita boleh silang dulu karena ini sudah pasti salah ya. A, kemudian D, kemudian E. Nah, ini udah pasti salah. Nah, sekarang kita lihat untuk yang B. Yang B itu katanya adalah ekonomi, fisika, matematika, biologi, geografi. Ya, betul ya. Kalau yang C ekonomi bahasa Indonesia. Nah, ini udah pasti salah yang C karena di bawah ekonomi atau tingkat kedua setelah ekonomi itu seharusnya ada fisika atau kimia. Jadi yang C kan sudah pasti salah. Jadi yang benar yang mana? Yang benar adalah ekonomi, fisika,
matematika, biologi, dan geografi. Nah, ini yang benar karena yang ditanyakan adalah urutan 5 buku saja. Walaupun di sebelah geografi ada bahasa Indonesia, di sebelah fisika ada kimia. Tapi yang diminta adalah urutan 5 buku. Yang benar tentu saja adalah yang B. Oke, sekarang kita lihat latihan lagi untuk soal yang berikutnya masih dengan tag yang sama. Oke, soal yang kelima, buku yang disimpan di rak yang keempat adalah, nah tadi kita udah dapat hubungannya, jadi kita bisa langsung jawab ya. Yang berada di rak keempat adalah buku biologi, ya betul ya. Ini adalah rak pertama, rak kedua, rak ketiga, rak keempat, rak kelima. Jadi yang berada atau buku yang disimpan di rak keempat adalah buku biologi. Oke, jadi jawaban yang benar adalah yang B. Kemudian soal yang keenam. Buku yang disimpan tidak berdampingan dengan buku yang lain adalah buku yang mana? Nah, kalau kita lihat di sini, buku yang diletakkan berdampingan itu kan adalah fisika dan kimia, kemudian bahasa Indonesia dengan geografi. Berarti sisanya adalah buku yang disimpan tidak berdampingan. Siapa saja? Yaitu ada ekonomi, buku matematika, dan buku biologi. Nah, oke, kita tinggal cocokkan. Ekonomi, kemudian buku fisika dan kimia, dan buku biologi. Oke, kita cek ya, yang diletakkan berdampingan. Yang B, yang A, nah A ini kemungkinannya benar ya, ekonomi, kimia, fisika. Oh, yang diletakkan tidak berdampingan. Oke, yang diletakkan tidak berdampingan. Kalau kimia dan fisika diletakkan berdampingan, walaupun ekonomi tidak ya, berarti A sudah pasti salah. Yang B, fisika diletakkan berdampingan dengan kimia. Nah, berarti ini udah pasti salah karena fisikanya salah. Kemudian matematika, ekonomi, dan biologi. Nah, betul ya. Yang tidak diletakkan berdampingan adalah ekonomi, matematika, dan biologi atau matematika, ekonomi, biologi. Jadi, jawaban yang benar adalah yang C. Nah, bagaimana? Semoga paham ya. Kita latihan lagi untuk soal yang berikutnya. Soal yang berikutnya, hasil survei menunjukkan bahwa lagu keroncong lebih disukai daripada lagu klasik. Oke, kita langsung tulis ya di sini ya hubungannya. Katanya lagu keroncong, kalau lebih disukai kita gunakan tanda besar ya. Lagu keroncong lebih disukai daripada lagu klasik. Oke, lagu klasik. Kemudian lagu rock dan dangdut sama-sama disukai. Lagu rock dan dangdut itu dia sama-sama disukai. Kemudian keroncong lebih disukai daripada lagu rock. Lagu keroncong lebih disukai daripada lagu rock dan dangdut. Lagu pop, lagu pop lebih disukai daripada lagu keroncong. Sedangkan lagu rock lebih disenangi daripada lagu klasik. Nah, ini ya kita baca urutan lagu-lagu yang disukai tadi sudah kita buatkan dalam bentuk permisalan. Kita tinggal susun saja karena yang ditanyakan di sini adalah urutan jenis lagu-lagu yang paling digemari sampai yang paling tidak digemari. Oke, kita cari dulu yang paling digemari. Kita mulai buat hubungan dari K yang lebih disukai daripada musik klasik atau keroncong. Ya, oke, kita tulis ya, lagu keroncong itu lebih disukai daripada lagu klasik. Oke, kemudian kita cari lagi di sini. Nah, di sini hubungannya lagi ada lagu pop ya yang lebih disukai daripada lagu keroncong. Kita tulis lagi, lagu pop lebih disukai daripada lagu keroncong. Nah, kemudian kita lihat lagi hubungannya di sini. Nah, ternyata di sini kalau kita perhatikan lagi ya. Nah, di sini musik rock. Nah, musik rock itu lebih disukai dibandingkan dengan musik klasik. Nah, kira-kira posisi musik rock kita tuliskan di mana? Berarti kan harus kita tuliskan di sini ya. Nah, jadi ini besar dari K, besar dari, jadi R-nya harus di sini dulu. R, karena R itu kan harus besar dari lebih besar dari lagu klasik ya, lagu klasik. Nah, gitu. Terus yang belum kita tuliskan hubungannya di sini adalah lagu untuk keroncong dan rock dangdut. Nah, kira-kira kita letakkan di mana? Nah, harusnya di sini. Jadi kalau kita ganti lagi, jadi P dia harus besar dari, nah K itu besar dari, dia besar dari K tadi ya. Nah, K ini kan harus besar dari rock dan dangdut kan?
Nah, gitu, harus besar dari rock atau dangdut. Kemudian besar, kan tidak mungkin besar lagi dengan rock gitu ya. Jadi karena hurufnya udah kita tuliskan. Nah, jadi kita cukup tuliskan 1 kali saja. Kemudian besar lagi dari musik klasik. Nah, kita udah dapatkan hubungannya. Oke, sekarang kita tinggal lihat ya, mana urutan jenis lagu yang paling digemari dan sampai yang paling tidak digemari. Yang paling digemari itu adalah pop, keroncong, rock dan dangdut ya, atau dangdut dan musik klasik. Nah, oke, langsung ada ya jawabannya, yaitu yang A. Oke, berikutnya soal yang ke-8. Jenis lagu yang paling sedikit penggemarnya adalah, nah, udah kelihatan. Yang paling sedikit penggemarnya adalah musik klasik. Ya, karena urutannya paling terakhir ya. Jadi jawaban yang benar adalah yang D. Oke, semoga membantu. Nah, jadi kita harus banyak latihan soal ya, supaya akrab dengan soal tersebut. Kemudian paham untuk konsep-konsep apapun bentuk soal ataupun tipe soalnya. Kita sudah tahu langkah apa yang harus kita lakukan. Tinggal latihan dan memanage waktu saja lagi. Nah, kita harus mengusahakan waktu yang dibutuhkan itu tidak terlalu lama ya di sini. Nah, mungkin kalau kita udah terbiasa, kita tidak perlu menguraikan seperti ini, jadi bisa langsung. Tapi saya uraikan supaya kita lebih paham terlebih dahulu ya. Nanti di soal yang berikutnya kita akan bahas lagi tipe-tipe soal yang berikutnya yang berhubungan dengan penalaran analitis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.